Pemirsa, Indonesia Budget Center mencatat sedikitnya ada 10 menteri dan 25 kepala daerah, mulai dari gubernur sampai dengan wali kota bupati yang menjadi pendukung capres dan cawapres tertentu, dan sebagian besar masuk tim pendukung capres-cawapres Prabowo Hatta. Kita lihat ini adalah daftar gubernur dan wali kota pendukung capres-cawapres Prabowo Hatta. Di Provinsi Jawa Barat Anda bisa saksikan, ini baru Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita bisa lihat lagi ini masih Jawa Barat juga, wali kota, bupati. Kemudian Provinsi Riau, Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Barat. Sebagian besar daerah Indonesia bagian barat ya. Kemudian Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Kalimantan Timur, Bali. Kemudian kita lihat coba untuk pendukung kepada daerah pendukung Jokowi JK. Ada Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Barat. Kemudian ada juga Kalimantan Tengah. Tidak sebanyak dari pendukung Prabowo Hatta. Nah, saya ingin tanya ke Mas Didi. Mas Didi, apa saja potensi kecurangan yang bisa terjadi apabila ada kepala daerah yang mendukung capres-cawapres tertentu? Ya, sebetulnya potensi kecurangannya itu ada di proses penghitungan suara tadi. Kalau yang melibatkan TPS, kepala daerah, BPS. Nah, kan sebetulnya kerja kepala daerah ini sudah dilakukan jauh hari sebelum hari H. Karena apa? Peran utama mereka adalah pada saat ada rekrutmen petugas. Kalau di level kabupaten, kota maupun provinsi memang relatif terbuka, di mana semua orang bisa mengontrol. Rekrutmen untuk anggota KPU provinsi, ya, provinsi, kabupaten, kota. Tetapi ketika itu untuk merekrut PPK di kecamatan dan kemudian PPS di desa kelurahan, itu kan rekomendasinya berasal dari camat kepada KPU kabupaten kota, dari kepala desa kepada PPK. Padahal camat dan kepala desa orangnya mungkin orangnya bupati ya, juga. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya disitulah peran strategis kepala desa dalam kepala daerah dalam rangka menjaga perolehan suara calon yang memang dia dukung gitu. Itu melalui rekrutmen untuk anggota KPPS kemudian PPK sampai betul. dengan PPS. Nah, ketika mereka sudah menanam orang-orang itu, maka dalam proses penghitungan suara kan bisa dimainkan. Itu yang secara umum terjadi. Nah, yang kita lihat kan kalau kita mengaca pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pileg di 2009, itu kan dari 500 perkara 58 perkara itu kan dikabulkan, artinya ada 10% yang dikabulkan. Nah, ketika itu dikabulkan berarti ada petugas yang melakukan kesalahan, melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran. Nah, celakanya petugas ini tidak mendapat sanksi, bahkan terpilih kembali pada pemilu yang akan datang. Nah, di situ masalahnya. 58 makanya, dari 500 ya, yang makanya kenapa titik-titik daerah rawan itu terulang di daerah itu saja, karena apa? Petugas yang dulu ikut terlibat lagi di sekarang. Bagaimana dengan pengerahan fasilitas publik, fasilitas negara, kemudian penggunaan wewenang untuk memenangkan capres? Nah, penggunaan fasilitas negara relatif bisa dikontrol dan relatif tidak terlalu nyata begitu ya. Yang salah itu yang terakhir itu, yang berbahaya itu yang terakhir, penyalahgunaan wewenang. Dan tadi Mas bilang itu. Anda jangan lupa, jadi camat itu hebat. Di kampung-kampung, di kabupaten dan kota ini ya, jadi camat itu hebat, jadi lurah itu hebat, jadi kepala desa itu hebat. Ngancam aja, you nggak memenangkan saya, nggak ikut saya, kau saya copot. Itu yang terjadi baik di pileg dan di pilpres, dan itu yang mesti diwaspadai. Satu, masif itu. Iya dong. Anda jangan lupa begitu. Jadi camat itu top di kampung-kampung, jadi kepala desa itu top di kampung-kampung. You jadi tokoh di situ. Jadi ngancam aja.
you nggak mau melaksanakan mau saya copot. Tapi sebenarnya bagaimana sih aturan dari keterlibatan kepala daerah? Oh iya, tidak bisa. Kalau dalam kampanye ya mereka pada waktu kampanye minta izin gitu ya. Cuti boleh. Cuti gitu ya, baru bisa jalan. Tapi itu kan terbuka sekali dan tidak ada apa-apa sebenarnya di situ gitu. Paling-paling kalau di undang-undang kan mereka hanya bisa menggunakan ajudannya, begitu ya. Selebihnya seluruh fasilitas tidak bisa. Kalau mereka pakai pidana. Kemudian dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan itu ini loh, setelah coblos begitu pada waktu rekapitulasi. Nah, itu dia itu. Anda harus pastikan ya camat bahwa suara saya bla 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 di daerah ini begini. Dan camat lalu bilang kepala desa begitu, begini. Lalu bisa diatur begitu. Lo gampang loh identifikasi daerah ini, kampung ini misalnya, atau di kampung X kira-kira pendukung A, begitu kan? Dan bukan tidak sejalan dengan bupatinya. Kartu undangannya dikasih. Disitulah kenapa kartu undangannya dikasih. Kedua belah pihak ini selalu mengiming-imingi dana desa yang besar itu. Itu salah satu faktor. Itu salah satu faktor. Iya, pemancing juga. Nanti kalau si A yang jadi, nanti setiap desa akan dapat kucuran sekian. Setiap desa akan dapat kucuran. Itu salah satu cara untuk meyakinkan. Padahal walaupun dana desa sudah diatur dalam undang-undang sendiri begitu ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya Mas Didi melihat seberapa besar kemungkinan dari kepala-kepala daerah yang kita sampaikan tadi di layar kaca kita tadi itu akan menggunakan wewenangnya, menyalahgunakan wewenangnya untuk mempengaruhi yaitu camat, petugas PPK, petugas PPS. Ya, pada akhirnya memang kembali kontrol dari saksi di lapangan. Bisa saja seorang kepala daerah, seorang camat meminta penyelenggara di level kecamatan maupun lurah untuk mengubah hasil penghitungan suara. Tetapi kalau saksinya kuat, bisa mengontrol proses penghitungan suara dengan benar, itu nggak akan terjadi. Nah, yang jadi masalah di pemilu legislatif kemarin itu kan justru saksi-saksi ini yang jual beli gitu loh. Itu masalahnya. Makanya di pemilu presiden ini saya berharap sih saksi kedua pihak itu benar-benar kencang, karena kalau mereka tidak kencang, mereka tidak benar-benar menjaga perolehan suaranya, ya akan dimainkan. Terakhir untuk Mas Didi, apa rekomendasi Anda untuk KPU Bawaslu selain juga penguatan peran saksi ini? Pertama, kepada KPU harus memperhatikan, mengecek kembali integritas penyelenggara di level kabupaten, kecamatan, dan desa yang dalam pemilu legislatif kemarin menimbulkan banyak masalah. Kan kita sudah tahu itu. Pak KPU pasti sudah tahu petanya, di TPS mana, di PPK mana, di desa mana itu bermasalah. Nah, di desa-desa atau di tempat-tempat yang bermasalah inilah perhatian harus lebih dicurahkan. Yang kedua, pengawas pemilu seharusnya mencatat dengan benar proses penghitungan suara itu. Jadi sehingga mereka tahu persis apa yang harus dilakukan, karena sebetulnya pengawas pemilu inilah yang punya kewenangan untuk meminta kepada penyelenggara pemilu lakukan penghitungan ulang karena ada masalah. Lakukan penghitungan ulang di sini karena di sini kami menemukan masalah. Kalau pengawas pemilunya sendiri tidak menjalankan fungsi itu dengan benar, ya pengalaman buruk lah kita. Baik, Mas Didi, terima kasih. Saya ingin terakhir ke Bang Margarito. Bang Margarito, 5 provinsi dari 11 provinsi yang disebutkan tadi ada di Indonesia bagian timur. Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Apa rekomendasi Anda? Rekomendasi saya pertama begini ya, orang-orang KPU ini pastikan supaya tidak terus-menerus bikin malu daerah itu gitu ya, dengan cara curang-curang itu gitu ya. Khusus mengenai daerah saya itu, udah berhentilah, jangan lagi curang-curang gitu. Masa setiap kali pemilu curang, malu curang. Setiap kali pemilu Halmahera Selatan ini gitu ya. Setiap kali pemilu curang, sama juga dengan di Selatan. Di Selatan ini juga yang lalu juga begitu-gitu kan. Nah, berhentilah. Yang kedua, jangan lupa pilpres ini pastikan tidak terjadi kerebutan di KPU dan di PPK. Baik. Sebab begitu ribut, begitu saksi ditarik keluar, begitu, dan atau kotak suara itu dipindahkan ke tempat lain, dan kalau sudah dipindahkan ke tempat lain, Anda tidak bisa dapat memastikan bahwa yang ada di dalam kotak suara itu semuanya asli. Begitu ya, Anda jangan lupa itu ya. 2 pilpres ini harus betul-betul pastikan itu. Bagaimana caranya terserah begitu ya. Baik. Tapi ini harus gitu supaya tidak menjadi soal di belakang hari. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas waktu Anda. Kita juga harus mengawasi tidak hanya di tingkat KPPS, tingkat TPS, tapi juga harus di tingkat PPK,
BPS sampai dengan nanti kabupaten kota bahkan sampai pusat. Ya, karena itu misalnya Mahkamah Konstitusi juga harus clear ya melihat soal ini. Misalnya nanti kalau ada sengketa begitu ya. Baik. Ya seperti sekarang ini. Pak Margarito, terima kasih, Mas Didi, terima kasih. Dan demikianlah perbincangan kami pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita awasi bersama penyelenggaraan Pilpres 9 Juli nanti. Kita kembali ke Gilang, silahkan Gilang.